Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Bariza dari kelas 1A Prodi Teknik Informatika Fakultas Teknologi Informasi. Adapun tujuan pembuatan dari video yang berjudul Bilangan Komputasi Biner ini ialah sebagai tugas untuk mata kuliah Organisasi Arsitektur dan Organisasi Komputer yang diampu oleh Bapak Muhammad Taufik Wilhamdi STMT. Adapun untuk NIM saya tertera di PowerPoint. Kemudian masuk ke pembahasan. Adapun PowerPoint atau presentase pada video ini akan membahas mengenai sejarah bilangan biner, konsep dasar bilangan komputasi biner, konversi biner ke desimal dan sebaliknya, kemudian aritmatika sistem biner serta penerapan sistem biner dalam kehidupan. Masuk pembahasan pertama, yaitu sejarah bilangan biner. Bilangan biner sendiri digunakan pertama kali pada tahun 2400 sebelum Masehi oleh suku Mesir. Kode biner tersebut dimanifestasikan ke dalam bentuk suatu artefak yang disebut Eye of Horus yang digunakan untuk mengukur dan menghitung biji-bijian. Kemudian pada abad ketiga sebelum Masehi dikenal sebuah simbol, yaitu I Ching yang diyakini telah diturunkan secara supernatural kepada Kaisar Fuxi pada abad ketiga sebelum Masehi. Simbol I Ching ini sendiri menggunakan heksagram dan trigram bertambah yang menggunakan perkembangan biner. Konsep I Ching ini sendiri digunakan oleh Leibniz untuk membuat sistem biner yang kita kenal sekarang. Kemudian di peradaban lain, yaitu peradaban India pada tahun 200 sebelum Masehi, ada seorang sarjana yang bernama Pingala yang membuat sistem biner yang memiliki banyak kesamaan dengan sistem biner modern. Namun perbedaannya pada sistem biner milik Pingala, notasi posisinya dimulai dari 1, bukan dari angka 0. Kemudian pada sistem biner Pingala bertambahnya ke arah kiri, sedangkan sistem biner modern bertambah ke arah kanan. Kemudian pada tahun 1600-an, seorang ahli matematika dan ilmuwan Inggris, Thomas Harriot, bereksperimen dengan angka biner. Catatannya menunjukkan bahwa ia menggunakan angka 0 dan 1 dalam berhitung, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ia juga merubah sistem biner menjadi sistem desimal dan sebaliknya. Tapi sayangnya dia tidak mempublikasikan karya tulisnya pada masa hidupnya. Kemudian pada tahun 1605, Francis Bacon menemukan bilateral cipher Bacon yang memiliki kesamaan dengan sistem biner yang digunakan untuk menginskripsi pesan sehingga hanya pengirim dan penerima yang dapat membaca pesan tersebut. Kemudian pada abad ke-17, Gottfried Wilhelm Leibniz dalam artikelnya Explication de Mathematicae Binaire, ia mengusulkan dan mengembangkan sistem yang hanya menentukan angka biner 0 dan 1 untuk operasi aritmatika. Sistem biner Leibniz menggunakan notasi biner 0 dan 1 mewakili semua bilangan dalam sistem desimal. Dia disebut sebagai bapak kode biner karena dia menciptakan sistem angka biner terkini yang digunakan di semua komputer dan perangkat modern. Kemudian masuk kepada konsep dasar bilangan komputasi biner. Bilangan komputasi biner hanya diwakili oleh dua simbol, yaitu angka 0 dan angka 1. Pada bilangan biner, setiap digitnya mewakili pada angka 2 yang terus meningkat dari kanan ke kiri. Digit yang paling kanan mewakili 2 pangkat 0. Digit selanjutnya mewakili 2 pangkat 1, selanjutnya lagi mewakili 2 pangkat 2, dan juga begitu seterusnya. Di dalam sistem ini, bilangan biner terdiri dari rangkaian 8 bit. 8 bit ini disebut sebagai 1 byte. Posisi yang paling
kiri yang memiliki nilai paling besar disebut most significant bit. Kemudian posisi yang paling kanan yang memiliki nilai paling kecil disebut sebagai least significant bit. Kemudian kita masuk ke bagian 3, yaitu konversi biner ke desimal dan sebaliknya. Adapun untuk konversi biner ke desimal, yang kita bisa memakai langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca angka biner mulai dari digit yang paling kanan kemudian ke kiri, kemudian mengalihkan setiap digit biner dengan 2 pangkat n, dengan n ini sendiri sebagai posisi digit biner yang sedang dihitung, dimulai dari 0 untuk digit terendah dan meningkat seiring berpindah ke kiri. Kemudian kita dapat menambahkan semua hasil perkalian. Contohnya bisa dilihat pada presentasi. Misalkan kita memiliki angka biner 1101. Perhitungannya dimulai dari angka yang paling kanan. Pertama kita hitung angka 1 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian 0 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 0. 1 dikali 2 pangkat 2 sama dengan 4. 1 dikali 2 pangkat 3 sama dengan 8. Kemudian semua hasil yang telah didapat kemudian dijumlah, dan kemudian didapatkan hasil yaitu angka 13. Selanjutnya, kemudian untuk konversi bilangan desimal ke biner bisa mengikuti langkah-langkah di bawah ini. Yang pertama, bagi bilangan desimal dengan angka 2, kemudian simpan pembagian 1 atau 0 sebagai digit paling rendah dari bilangan biner itu sebagai hasil pembagian sebelumnya dengan 2, dan simpan sisa pembagian digit berikutnya dari bilangan biner. Ulangi langkah 3 sampai hasil pembagian menjadi 0. Berikan urutan digit-digitnya telah didapatkan untuk mendapatkan representasi biner yang benar. Untuk contohnya kita bisa mencoba dengan angka bilangan desimal 13 dibagi 2, 6, sisa 1. Angka 1 ini disimpan, kemudian 6 dibagi 2 sama dengan 3, sisa 0. 3 dibagi 2, sisa 1, disimpan 1. 2 dibagi 2, 0, sisa 1, disimpan 1. Sekarang hasil pembagiannya 0, lalu kita berhenti. Sekarang dari angka-angka yang telah didapatkan di atas ini kemudian dibalik sehingga hasilnya 1101. Kemudian masuk ke bagian 4, yaitu aritmatika sistem biner. Untuk yang pertama, aritmatika sistem biner yang pertama ialah penjumlahan biner. Adapun penjumlahan biner ini sendiri sama dengan penjumlahan pada sistem desimal, tetapi pada sistem biner ini memiliki aturan khusus, yaitu 0 plus 0 sama dengan 0 dengan carry 0. 1 plus 0 sama dengan 1, carry-nya 0. 0 plus 1 sama dengan 1, carry-nya 0. 1 plus 1 sama dengan 0 dengan carry 1. Kemudian untuk contohnya seperti yang bisa dilihat di sini, 0 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 sama dengan 0, 1 tambah 1 sama dengan 0, carry-nya 1 ditambah yang carry out ini akan ditambahkan dengan angka di bawahnya. 1 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 0. Nah, karena 1 tambah 0 ini memiliki carry 1, maka ditambahkan di atasnya lagi. 1 tambah 1 sama dengan 0, 0 tambah 1 sama dengan 1 dengan carry yaitu 1. Kemudian carry outnya diturunkan, kemudian didapatkan hasil 1, 1, 0, 0. Kemudian ke
matematika biner selanjutnya yaitu potongan bilangan biner. Bilangan biner ini sendiri memiliki aturan yaitu 0 min 0 sama dengan 0 dengan bodoh 0, 0 min 1 sama dengan 1 dan bodoh 1, 1 min 0 sama dengan 1 dan bodoh 0, 1 min 1 sama dengan 0 dan bodoh sama dengan 0. Kemudian bisa kita lihat pada contoh. Nol min 1 sama dengan 1 dengan bodohnya 0. Kemudian ini ditambahkan kemudian ini dioperasikan seperti pada penjumlahan biasanya, tetapi menggunakan aturan ini. Kemudian pada perkalian bilangan biner juga memiliki aturan yang sama dengan juga sama seperti perkalian pada bilangan desimal biasa, tetapi memiliki aturan tersendiri yaitu 0 kali 0 sama dengan 0, 1 dikali 0 sama dengan 0, 0 dikali 1 sama dengan 0, 1 kali 1 sama dengan 1. Kemudian untuk contoh dapat dilihat pada PowerPoint. Kemudian masuk ke operasi aritmatika selanjutnya yaitu pembagian bilangan biner. Untuk pembagian pada bilangan biner ini sendiri untuk pembagian pada bilangan biner ini sendiri dilakukan dengan cara yang sama pada bilangan desimal, tetapi pembagian biner 0 tidak mempunyai arti, sehingga dasar pembagian biner adalah 0 dibagi 1 sama dengan 0, 1 dibagi 1 sama dengan 1. Kemudian untuk contoh bisa dilihat pada tampilan. Dan selanjutnya yaitu operasi aritmatika biner yang selanjutnya yaitu ialah komplement. Komplement ini sendiri digunakan untuk melakukan aritmatika pengurangan. Komplement jika pada bilangan desimal disebut komplement 9 dan komplement 10, sedangkan pada bilangan biner disebut sebagai komplement 1 dan komplement 2. Pada komplement 1, bilangan biner didapatkan dengan mengurangkan masing-masing digit biner tersebut ke bilangan 1, atau dengan penjelasan singkatnya mengubah masing-masing 0 menjadi 1 atau sebaliknya mengubah masing-masing 1 menjadi 0. Kemudian komplement 2 merupakan 1 plus 1. Bisa dilihat pada contoh yang ada di samping, yang ada di gambar. Bilangan biner adalah yang paling atas, kemudian pada baris yang nomor 2 merupakan komplement 1, kemudian pada yang komplement 2, yang pada baris nomor 2 ialah komplement 2. Kemudian contoh pengurangan biner menggunakan komplement ini sendiri bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya kita masuk ke bagian 5 yaitu penerapan sistem biner dalam kehidupan sehari-hari. Adapun penerapan sistem biner pada kehidupan sehari-hari bisa kita lihat pada beberapa benda elektronik seperti kalkulator. Seperti pada kalkulator, komputer, ponsel, decoder TV, serta alat elektronik lain. Pada kalkulator misalkan pada kalkulator ada sebuah saklar untuk membentuk arus elektron yang teramat kecil. Saklar ini adalah otak yang beroperasi memakai energi aliran elektron.
Ketika pemakai menekan angka 5, sistem di kalkulator mengenainya sebagai bilangan biner 101. Kemudian pada komputer memakai perhitungan bilangan biner sebagai prinsip kerja. Komputer menghitung susunan angka 0 serta 1, gambar, suara, warna, suara, angka basis desimal seperti 7, 8, dan 9 sebenarnya tidak dikenal oleh komputer. Komputer hanya mengenalnya sebagai data yang diubah menjadi bilangan basis 2. Kemudian pada berbagai alat seperti decoder box dari TV digital, kemudian pada ponsel itu juga menggunakan bilangan biner untuk mengubah input yang berupa data lain seperti suara, gambar, atau sentuhan diubah menjadi data biner yang kemudian diolah oleh alat elektronik tersebut menjadi keluaran output. Dan terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.